16. Apa disebut batu kalde? Jadi batu kalde itu artinya keldei kecil. Cuma artian batu kalde itu ngambil dari bahasa Sunda kuno yang artinya itu keldei. Nah, namun di sini waktu itu peradaban zaman Hindu di masanya, jadi untuk batu kalde itu nggak ada di Hindu, yang ada nandi. Nah, sedangkan artian nandi sendiri itu binatang sapi, binatang yang disucikan atau tunggangannya dewasa. Kalau ukurannya ini belum begitu tahu tentang masalah ukuran. Jadi ini memang sekitar 1 meteran lah, lebih kurangnya 1 meter ke berapa ya kira-kira batu kaldenya. Kalau untuk batu kalde atau tentang ukurannya itu ada penjelasannya nanti di depan. Untuk peninggalannya mungkin di sini ada batu kalde yaitu sebuah arca sapi, dan ada batu yoni yang berbentuk kotaknya, terus batu padmasana yang ada baling-balingnya, batu kecil. Itu tempat resi atau para dewa matahari bersemedi di sana. Dan peninggalannya mungkin ini tinggal sebagian ada struktur bangunan atau reruntuhannya. Itu. Depannya batu kalde ini ada batu yoni yang berbentuk kotaknya. Nah, yoni ini tempat sesaji atau tempat peribadatan umat Hindu dan melambangkan adanya perempuan atau itu kesucian perempuan. Dan untuk pasangannya yaitu sebuah lingga untuk menutupi lubang yoninya ini belum ditemukan sama orang arkeolog, karena diperkirakan masih tertanam di sini. Karena tanpa disadari yang kita injak ini di kedalaman 1-2 meter itu masih terdapat bangunan ke bawah. Nah, kalau lingganya sudah ditemukan untuk menutup ruang yoninya dan dipasangkan ini persis dengan Monas menjulang ke atas. Yang saya sempat dengar juga dari ahli-ahli sejarah bahwa Pak Karno itu terinspirasi bikin Monas di antara batu yoni sama lingga. Karena untuk Monas sendiri itu setelah peradaban modern. Jadi ini antara yoni dan lingga itu lambang kesuburan atau lambang berpasangan-pasangan. Nah, ini reruntuhannya. Ini kenapa kerajaan Pananjung ini hancur. Nah, ini dihancurkan sama pasukan Bajo yang ingin mempersunting Ibu Dewi Rengganis. Makanya yang tersisa dalam sejarahnya cuma Ibu Dewi Rengganis. Lalu beliau itu bersumpah membentuk sebuah kelompok untuk balas dendam ke pasukan Bajo, menyamar sebagai penari ronggeng. Makanya daerah Pangandaran itu masih kental dengan tarian ronggeng gunung sampai saat ini. Itu asal mulanya dari Ibu Dewi Rengganis, seperti di hajatan-hajatan seperti itu. Nah, itu sejarah singkat asal usulnya nama sebuah Pangandaran. Kalau Pangandaran sendiri itu setelah peradaban modern, diambil dari 2 suku kata, bahasa Jawa sama Sunda, pangan sama andar-andar. Pangan itu makanan, andar-andarnya itu pendatang atau tempat bersandarnya para pendatang. Contoh besar di sini 80% dari ujung ke ujung yang punya hotel-hotelan, warung-warung pesisir pantai yang sekarang dialokasikan itu bukan kebanyakan penduduk asli. Penduduk aslinya itu mayoritas nelayan sama petani, bahkan tersingkirkan ke daerah pesisir. Itu sejarah singkat asal usul. Batu Kalde merupakan salah satu tempat peribadatan Hindu yang terletak di Cagar Alam, Pangandaran, Jawa Barat. Batu Kalde artinya keledai kecil. Cuma artian dari batu kalde diambil dari bahasa Sunda kuno yang artinya keledai. Dan pada masa itu peribadatan Hindu dikarenakan Hindu itu tidak ada batu kalde, yang ada yaitu nandi yang artinya binatang sapi, binatang yang disucikan. Batu kalde berdiri sejak abad ke-8 hingga 16. Batu kalde dibuat oleh salah satu tokoh yang mendeklarasikan peace
terpisahnya kerajaan Galuh dari kerajaan Tarumanagara di Bogor. Banyak berbagai macam batu di situs batu Kalde, di antaranya batu Yoni yang berbentuk kotak untuk tempat sesaji dan tempat peribadatan umat Hindu dan melambang adanya perempuan. Menurut ahli, bahwa perkara itu terinspirasi bikin Monas dari batu Yoni dan batu Lingga, melambangkan kesumburan atau berpasang-pasangan, karena dihancurkannya oleh pasukan Bajo yang ingin mempersunting Ibu Dewi Rengganis. Dan yang tersisa dalam sejarahnya hanya Ibu Dewi Rengganis, dan beliau itu bersuka membentuk sebuah kelompok untuk balas dendam sebagai penari ronggeng. Makanya daerah Pangandaran masih dikenal dengan ronggeng gunung sampai saat ini, dan itu asal mula dari Ibu Dewi Rengganis dan asal mula dari nama Pangandaran. Menambah wawasan kita sebagai masyarakat Pangandaran, setelah kita mengetahui sejarahnya, kita bisa sharing kepada orang lain agar bisa mengenal sejarah-sejarah Pangandaran lebih luas lagi, dan kita sebagai masyarakat Pangandaran bisa menjaga merawat sejarah yang ada di Pangandaran.